Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih sempat secara bersama-sama untuk mengikuti pertemuan ini dalam rangka menghadapi perkuliahan semester genap tahun ajaran 2020-2021. Tak lupa pula kita mengirimkan selawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa memberikan jalan yang harus kita tempuh untuk kehidupan umat manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa adapun agenda acara pada kesempatan ini yaitu pertama ada pengarahan dari Bapak Dekan, kemudian evaluasi pelaksanaan perkuliahan semester ganti tahun 2020, tahun ajaran 2020-2021, dan persiapan pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kemudian selain itu juga ada nantinya penyerahan SK pengajar dan SK penasihat akademik dan lain-lain yang dianggap perlu untuk evaluasi nanti perkembangan perkuliahan akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama bahwa berdasarkan kalender akademik universitas, bahwa perkuliahan itu jatuh pada tanggal 11 Februari tahun 2021. Pada hari ini tanggal 11. Namun karena besok tanggal merah, sehingga perkuliahan perdana itu kita akan laksanakan mulai pada tanggal 15, yaitu hari Senin. Ini juga berdasar pada beberapa komunikasi dari para wakil dekan 1 di beberapa fakultas. Banyak disepakati bahwa tanggal 15 perkuliahan itu start tanggal hari Senin. Mengingat karena jatuhnya, meskipun kalender akademik kita itu sebenarnya pada tanggal 11, kita molor 2 hari. Molor 2 hari atau 3 hari karena tanggal hari Jumat besok itu tanggal merah. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua, mungkin nanti akan sudah ada sebagian menerima SK surat penyampaian mengajar, tapi belum ada lampiran. Lampirannya itu untuk mengetahui bahwa Bapak Ibu ini pasangannya siapa. Insya Allah mungkin sebentar, karena saya koordinasi dengan akademi,
Ya, dia rampungkan semua. Ya, kemarin juga keluar SK berupa lampiran, maka segera akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua lampirannya bahwa kelas mata kuliah dan kelas yang diajarkan itu pasangannya itu berada pada lampiran. Itu nanti akan diketahui. Ya. Ya, saya kira itu sebentar setelah Bapak Dekan memberikan pengarahan, nanti kita akan bagaimana evaluasi dan perkuliahan semester lalu dan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka menghadapi perkuliahan semester genap 2020-2021. Pada kesempatan ini saya langsung saja akan mempersilakan terlebih dahulu kepada Bapak Dekan untuk memberikan beberapa hal. Ya, untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Pimpinan Fakultas dan Ibu para dosen, pengajar Fakultas Hukum, tentu yang pertama-tama mari kita selalu mengucapkan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita. Itu juga tidak henti-hentinya kita selalu bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita memang sengaja mengundang untuk menjadikan pertemuan dalam rangka menghadapi perkuliahan semester genap tahun ajaran 2020-2021, sekaligus melakukan evaluasi proses pembelajaran yang telah kita lakukan untuk semester genap ini. Pembelajaran perkuliahan tetap kita berada dalam situasi masa pandemi COVID-19, sehingga untuk perkuliahan kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan universitas itu tetap kita menggunakan metode daring, kuliah daring, kuliah virtual. Jadi pelaksanaan perkuliahan di UMI ini sebenarnya itu sudah menerapkan pembelajaran daring. Artinya apa? Sekalipun tidak berada dalam suasana pandemi COVID-19, perkuliahan daring itu tidak akan kita tinggalkan lagi. Jadi perkuliahan daring tidak akan kita tinggalkan lagi. Kebijakan universitas, metode pembelajaran daring itu dengan model blended system, 50% kuliah daring, 50% offline tatap muka. Itu untuk seterusnya. Nah, hanya dalam suasana pandemik ini itu 100% daring. Olehnya itu pelaksanaan kuliah daring ini kita harapkan dosen-dosen Fakultas Hukum itu memaksimalkan pembelajaran daring dengan menggunakan semua tools pembelajaran daring. Kalam itu media. Saya ibaratkan kalam itu rumahnya pembelajaran daring. Rumah pembelajaran itu di kalam, lalu didukung dengan tools atau instrumen pembelajaran daring. Mulai dari yang paling populer itu Zoom, Google Classroom, WhatsApp, dan instrumen-instrumen yang lain. Itu akan
kita optimalkan. Sekaligus untuk melacak lebih detail keberadaan mahasiswa kita. Dan jujur saja, mahasiswa kita ini kita tidak tahu mereka berada di daerah mana, kita berada di pelosok mana, apakah itu dia bisa mempunyai akses jaringan atau tidak. Olehnya itu memang posisi kita adalah mau memberikan pelayanan pembelajaran pada mahasiswa ini. Ini yang perlu kita pahami bersama. Dan kita memang suka atau tidak suka, ya, kita harus melakukan itu posisi kita maksimalkan pembelajaran daring dengan menggunakan semua tools dan instrumen pembelajaran daring ini. Yang hakikatnya adalah melakukan pelayanan pembelajaran. Ini kan mahasiswa kita ini kan kita sudah ajak datang masuk menjadi mahasiswa ini. Setelah mereka menjadi mahasiswa, maka dia harus berada dalam suatu proses pembelajaran yang semaksimal mungkin. Paling pembelajaran daring. Nah, yang kedua, kita harapkan semua aktivitas dosen dalam proses akademik, baik itu pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, itu berbasis web. Semua aktivitas dosen itu kita harapkan itu menggunakan website. Kita harus optimalkan website ini. Dan di sana media informasi. Masih bisa mencari informasi tentang dosen. Kita harapkan di web itu. Jadi memang di sini kita harapkan betul-betul kita optimalkan penggunaan IT. Kita hanya bisa beradaptasi dalam situasi sekarang ini, ya. Kita hanya bisa beradaptasi dalam revolusi industri 4.0 dan suasana situasi COVID-19 ini hanya dengan penguasaan IT. Jadi kalau kita tidak maksimalkan IT, yakin saja Bapak dan Ibu sekalian itu akan sulit beradaptasi. Olehnya itu saya menitip harapan yang maksimal sebesar-besarnya kepada dosen-dosen muda. Ya, pada dosen muda, saya harap ini betul-betul memaksimalkan pembelajaran daring dan berkoordinasi dengan dosen-dosen yang relatif senior, khususnya dosen-dosen penanggung jawab. Ya, jadi memang harapan besarnya adalah di dosen-dosen muda. Kalau dosen-dosen yang sudah ya katakan yang apalagi sudah masuk ke Manula itu IT-nya itu sudah itu ya. Olehnya itu harapan besarnya untuk memaksimalkan pembelajaran daring ini adalah dosen-dosen muda ini. Ya. Supaya berkoordinasi dengan kemudian dalam rangka mengoptimalkan aplikasi pembelajaran daring ini, ya, kita kan masuk dalam kalam berdokasi dan ini kita harapkan koordinasi tim pengajar. Kalau pengalaman kita yang lalu semua dosen mau masuk ke kalam, padahal lebih efektif kalau per tim. Per tim per mata kuliah. Nah, itu, ya. Kemudian diatur di situ berapa kali kita mau mengajar, kan bisa diatur di situ, ya. Bisa diatur berapa kali mau mengajar ini dan berapa orang dosennya. Nah, banyak berkoordinasi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, yang paling penting sebenarnya dalam kalam ini sebelum masuk pembelajaran itu mempersiapkan rencana pembelajaran. RPS diharapkan sudah ada, sudah tersedia, dan RPS itu harus tersaji di dalam aplikasi kalam. Dan kalau bisa dengan materi pembelajarannya, meskipun belum semua, mungkin kita mempersiapkan materi pembelajaran untuk sampai 3 minggu atau 4 minggu. Ya. Jadi memang Bapak dan Ibu sekalian,
dalam memaksimalkan kalam ini, yang pertama itu rencana pembelajaran semesteran itu harus disiapkan. Ya syukur-syukur kalau RPS yang terbuat, yang dibuat itu sudah bermuatan outcome based education. Mudah-mudahan saja ada dosen khususnya yang masuk tim OB. Masuk tim OB, harapkan RPS-nya itu sudah berbasis KKNI, bermuatan OB, outcome based education. Memang karakter kurikulum kita, suka atau tidak suka kurikulum kita ke depan adalah kurikulum berbasis KKNI, kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka berbasis KKNI dan bermuatan OB, outcome based education. Jadi memang tema kurikulum seperti itu. Mudah-mudahan saja yang masuk tim OB itu sudah ada yang bisa dijadikan percontohan dan diikuti oleh mata kuliah yang lain. Jadi yang pertama persiapan RPS-nya, yang kedua materi pembelajarannya sudah diharapkan tersaji di kalam. Jadi oleh itu saya harapkan Bapak Ibu sekalian itu koordinasi dengan tim pengajar, tim teaching, supaya yang masuk di kalam itu per mata kuliah. Dan itu bisa memudahkan, sekaligus juga memudahkan untuk pelaporan. Karena memang pelaporan untuk pengajaran daring ini itu akan menjadi dasar untuk pembayaran honorarium. Jadi juga Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun semester lalu, yang semester baru yang baru berlalu itu masih ada kelonggaran, masih ada kelonggaran. Tapi kedepannya ini pimpinan universitas sudah mengambil kebijakan bahwa untuk pembayaran honorarium mengajar itu akan berbasis pada aplikasi pembelajaran kalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita pahami dan mempersiapkan diri. Jadi itu yang saya kira yang saya sangat mengharapkan sekali lagi pada dosen-dosen muda untuk berperan secara maksimal untuk pembelajaran daring ini dengan berkoordinasi dengan tim pengajar masing-masing. Kalau materi pembelajarannya atau mungkin bahan-bahan, mungkin ada dosen-dosen yang penanggung jawab itu bisa mensuplai materi, kemudian didesain dalam rencana pembelajaran. Jadi memang Bapak sekalian, kita memang saatnya kita berpikir sebagai seorang desainer dalam merancang materi pembelajaran itu harus penuh dengan kreativitas dan inovasi. Nah, kemudian untuk dosen-dosen yang sudah memasuki purna bakti, itu sangat diharapkan untuk mengurus NIDK. Jadi kalau masih mau mengajar fakultas hukum yang sudah purna bakti itu diwajibkan untuk mengurus NIDK. Kalau tidak punya IDK itu tidak bisa lagi untuk aktif dalam kegiatan akademik. Dan kalau aktif itu juga tidak akan memberikan dampak kepada fakultas atau institusi. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang sudah pernah bakti itu diharapkan mengurus IDK. Nah, itu pun kalau sudah ada IDK itu harus ada kontraknya lagi, ya, ada kontrak. Kalau tidak ada kontraknya itu ya. Lalu
sekalipun sudah NIDK itu proses belajar mengajar laksanakan itu tidak berbasis pembayaran gaji, dia tidak digaji tapi berbasis honorarium. Jadi dosen mengajar atau dosen berbakti sekalipun sudah NIDK itu tidak harus, kalau dia sudah aktif diaktifkan bukan berarti aktif seperti dosen tetap bukan BPK, tidak, tetapi dia hanya berbasis honorarium. Nah ini yang kedepannya memang Bapak Ibu sekalian, kita kan sekarang ini lagi proses pembangunan jalan, sehingga diprediksi perkuliahan di Fakultas Hukum ini meskipun katakan suasana pandemi COVID-19 berhenti 2-3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan, Fakultas Hukum akan tetap masih dalam posisi pembelajaran daring minimal 2 semester ke depan. Karena kita masih mempersiapkan pembangunan sarana dan prasarana Fakultas Hukum ini. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Dan mungkin saja pada saat evaluasi nanti Bapak Ibu sekalian masing-masing tentu bisa mengintrospeksi diri di mana kekurangan atau kekurangan saja, kelebihannya pasti kekurangan proses pembelajaran yang telah berlalu, khususnya dengan penggunaan aplikasi daring ini. Dan kekurangan itu kita jadikan dasar untuk melakukan koreksi, ya. Melakukan koreksi untuk pembelajaran ke depan kepentingan fakultas. Saya kira Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang sangat saya harapkan Bapak Ibu sekalian, mari kita melangkah dengan rasa dan prinsip kebersamaan. Saya bukan tidak dalam posisi dan bukan orang yang memiliki karakter like and dislike pada orang tertentu atau pada komunitas tertentu. Saya tidak dalam posisi itu. Saya berpikir, mari kita melangkah membangun Fakultas Hukum ini dengan prinsip kebersamaan. Kita sudah mengambil pilihan itu, prinsip bersama kita bisa membangun Fakultas Hukum ini. Jadi saya anggap adik-adik saya yang dosen baru ini, atau mungkin ada anak saya dosen baru, di tangan Anda semua Fakultas Hukum ini, di tangan Anda, ya, dosen baru. Ya saya ini sekalipun dilihat masih semangat, tapi umur tidak bisa dibohongi. Umur tidak dibohongi, sudah masuk 62, ya, sudah masuk 62 tahun. Olehnya itu saya berpikir saya harus melakukan regenerasi ke depan ini untuk estafet Fakultas Hukum. Ya. Kita harus menyiapkan kader berikutnya generasi di tangan adik-adik sekalian, di tangan anak-anak sekalian. Fakultas Hukum ini bisa jaya. Saya harapkan seperti itu, ya. Kita 10 tahun ke depan, saya hanya ingin melihat ada sekalian yang kendalikan Fakultas Hukum ini. Olehnya itu dari sekarang, mari berbuat, mari bersama, kita berbuat, kita bekerja untuk Fakultas Hukum ini. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin agak heran-heran, kalau saya berkantor di ruangan ini tempat kerja, ruang di sana ruang dekan. Kita ruang dekan, tapi di ruangan ini tempat bekerja dekan. Insya Allah. Prinsip yang saya gunakan prinsip keterbukaan, ya, tapi bukan buka-bukaan. Ya. Kita transparansi. Saya sudah bilang tadi, tidak akan ada like dislike. Dosen yang berkarya, dosen yang berprestasi, dosen yang berinovasi itu akan dapat reward. Ya. Akan dapat reward. Ya. Dan begitu sebaliknya, dosen yang biasa-biasa saja juga akan biasa-biasa juga. Jadi kalau biasa-biasa saja kerjanya, ya biasa-biasa juga hasilnya. Tapi dosen yang punya kreativitas, punya inovasi, insya Allah, mari kita sama-sama berbuat untuk kepentingan Fakultas Hukum.
saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mari kita bersama ya, bersama membangun fakultas. Ini semboyannya SBY dulu. Bersama membangun fakultas dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Hukum. Minimal visi yang kita akan capai dalam visi Fakultas Hukum 2025 minimal ya. Ya visi. Olehnya itu ya visi Fakultas Hukum itu mari kita sering baca-baca. Visi Fakultas Hukum 2025. Sarjana hukum apa yang kita akan wujudkan? Sarjana hukum apa yang kita akan hasilkan? Jadi saya kira ini, dan insya Allah saya kira saya akan tetap memberikan reward dan punishment pada dosen dan tenaga pendidik. Sebelum saya akhiri, sebagai wujud pernyataan yang terakhir saya, dosen yang pertama kali hadir di ruangan ini tadi adalah Ibu Asriati. Oleh itu saya harapkan sampai ke depan, yang ke depan ada reward. Saya kira Bapak Ibu sekalian, sekali lagi itu yang saya akan lakukan. Setiap dosen yang punya prestasi, yang punya kelebihan, kita akan berikan reward. Dan begitu juga dosen yang biasa-biasa, ya biasa-biasa juga. Saya kira untuk sementara saya kembalikan ke rekan satu. Ya, saya kira demikian beberapa harapan yang disampaikan oleh Pak Rekan. Ya, saya kira tentu kita bisa pahami secara bersama bahwa apa yang diharapkan oleh Pak Rekan tidak lain dalam bentuk bagaimana kita secara bersama-sama untuk memajukan fakultas hukum ini. Sebelum saya mempersilakan pada Bapak Ibu, saya beberapa hal yang ada dua hal yang saya perlu informasikan. Yang pertama terkait dengan evaluasi perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh tim di fakultas, ya baik itu tim kalam maupun tim dalam sebagai evaluasi fakultas di dalam proses pelaksanaan perkuliahan. Ya, pertama ada dosen yang melakukan pengajaran, yang mengajar, ya hanya menyampaikan materi, tetapi dia tidak pernah bertatap langsung dengan mahasiswanya, hanya menyampaikan materi saja. Lewat dia mengirim materi lewat apa, kemudian tidak pernah dia memberikan penjelasan kepada mahasiswa. Itu hasil evaluasi kami. Kemudian ada juga dosen yang memfotokopi buku kemudian di-share ke mahasiswanya, tetapi juga kemudian disuruh membuat summary. Itu. Jadi hal ini yang saya perlu sampaikan bahwa itu kemarin juga saya sampaikan kepada dosen waktu rapat kemarin, saya sampaikan seperti itu. Ini evaluasi kami, hasil monitoring kami, ya dari laporan dari mahasiswa. Ya, laporan dari mahasiswa. Jadi kita tetap melakukan monitoring Pak dan menghubungi kepada mahasiswa. Kemudian ada juga berbagai media yang digunakan di dalam proses perkuliahan dan dosen.
Ada yang lewat kalah, ada lewat WA, ya, ada lewat Zoom, ya, berbagai macam cara. Saya tidak persoalkan itu, Pak. Yang penting dia bisa ada interaksi dengan mahasiswa. Ada interaksi dengan mahasiswa, dan semua itu yang penting ada laporannya. Saya masukkan di dalam laporan kalam. Ya tetap, jadi mungkin laporannya sekian, artinya tetapi ada laporan, ada buktinya bahwa dia ada interaksi dengan mahasiswa, kami tetap itu, Pak. Jadi berdasarkan hasil ini ya, memang sih kalau laporan kalamnya banyak yang minim, Pak. Tapi saya waktu yang lalu dengan WD2 beranukan bahwa sudahlah, untuk semester ini ya kita kasih penghargaan kepada dosen. Cukupkan saja semua. Ya, saya kasih begitu profesinya. Ya, dan nanti dievaluasi lah, Pak. Yang perlu itulah sebabnya saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita maksimalkan saja, Pak. Mudah-mudahan nanti semester genap ini bisa lebih efektif lagi, ya, bisa lebih efektif. Kemudian ada juga berdasarkan hasil pemantauan dari tim kala dan monitoring. Ada satu kelas, misalnya satu kelas mata kuliah, masing-masing dua pengajarnya masing-masing buka. Ada kalamnya. Si A juga ada kalamnya, si ini. Cukup satu, Pak. Supaya bisa terkontrol. Jangan yang satu dosen pasangannya jalan juga sendiri, yang pasangannya yang satunya juga jalan sendiri, ada kalamnya. Tidak, satu saja kalam, Pak. Iya, ini yang susah di ini. Ya, namanya kan tim, dua dosen misalnya atau bapak dalam satu kelas, ya nggak usah masih cukup satu kalam, nanti kalau sudah itu dibagi, diatur, ya gantian saja dengan menggunakan kelas apa yang sama, sehingga ya kontrolnya juga satu, ya nanti tidak nyambung, ya jadi satu saja, jangan masing-masing membuka kalam sendiri. Ya, insya Allah pada kesempatan ini lebih terkontrol, semester genap lebih terkontrol lagi karena tim kanan sudah membuka link. Jadi semua link tidak usah, tidak setengah mati lagi, semua link di kelas itu sudah dia masuk, tinggal dia buka link itu sudah dibuka kelasnya, sudah langsung terbuka kelasnya. Ya, bisa malah terhubung dengan WhatsApp, terhubung sekarang, Pak. Jadi nanti join langsung. Ada langsung nanti sudah tim kalau ini sudah membikinkan itu, tinggal cari kelasnya mata kuliah apa, cari kelasnya langsung di tim ini terbuka mahasiswanya, iya. Dan kalau bapak ibu yang masih ada yang belum mahir, yang belum ada dengan kalam, ada lagi buku panduan saya siapkan, Pak, untuk semester ini. Ya, ada, silahkan Bapak, kita sudah share di web. Buka web Fakultas Hukum sudah ada di dalam, tinggal ada buka itu panduan kalam, pedoman, ya, supaya lebih bisa, supaya semua Bapak Ibu bisa lebih lancar lah. Karena mungkin sudah ada yang lupa karena sudah istirahat 1-2 bulan ini. Nah, kita coba fakultas mempersiapkan lagi panduan supaya diingat kembali, lebih apa lagi supaya bisa lancar, ya, supaya bisa lancar dan bisa dilihat. Kalau karena fisiknya tidak bisa dicetak, tidak bisa cetak banyak, jadi dilihat di web, dibuka saja, bisa nanti dilihat di grup-grup ada panduan kalam, ya, nanti dilihat di situ bagaimana supaya lebih ini bisa lebih lancar lagi, ya, karena apa namanya. Dulu ada mentor, Pak, tetapi mentornya kurang ini, sudah dia jalan sendiri, anggotanya tidak jalan. Ya, ada mentor dulu, ada mentor itu berapa 10 orang lebih. Ya, masih banyak anggotanya yang tidak ini, jadi
dibikinkan lagi panduan supaya bisa lebih efektif lagi kalamnya. Ya itu. Kemudian itu dari hasil evaluasinya. Masih banyak yang lain di dalam proses perkuliahan. Ya kita maklumi itu bagaimana modelnya memberikan ini tugas apa itu dari dosen. Ya. Yang pasti bahwa bagaimana ini dosen di dalam melakukan pengajaran, jangan hanya memberi materi, mengirim saja materinya, tidak pernah dia melakukan interaksi. Ya harusnya dia berinteraksi dengan mahasiswa, minimal memberikan penjelasan materi apa yang diberikan. Ya sekali dilemparkan materi. Tapi kalau saya begini Pak, Bapak Ibu, saya menawarkan ya Anda bisa, Bapak Ibu ini bisa memberi kuliah di studio. 1 kali rekaman bisa 3 kali, 4 kali materi, itu yang bisa dianggap itu. Jadi ditinggal video, divideokan, direkam di studio, itu bisa 4 kali tatap muka itu, sampai 5 kali bisa. 1,5 jam Anda Bapak direkam di studio, bisa membawakan 3 terbagi 3-4 materi. Ya bisa. Jadi bisa, silakan manfaatkan studio Bapak Ibu. Siap ini studio kita untuk bisa direkam, untuk merekam perkuliahannya, memberikan materi perkuliahan. Silakan manfaatkan itu studio, supaya nanti bahwa ada bukti perkuliahan kita melalui video-video. Ya, nah, itu. Kemudian evaluasi yang lebih lanjut terkait dengan penilaian. Ya, penilaian Bapak Ibu. Ini ada beberapa dosen terlambat memasukkan nilai. Ya, dosen yang terlambat memasukkan nilai, ya, itu berdasarkan aturan akademik Universitas nomor 42 tahun 2020 itu akan dieksekusi oleh prodi. Iya, ketua prodi dalam hal ini dekan dan bisa dilaksanakan oleh wakil dekan 1. Ya, ketua prodi. Kapan waktunya sudah lewat, maka itu mau tak mau dieksekusi oleh ketua prodi. Kalau tidak dieksekusi oleh ketua prodi, maka yang eksekusi adalah sistem. Ya pasti dieksekusi. Kalau bukan prodi, sistem yang eksekusi, sistem yang kasih nilai. Karena dia tidak bisa kosong. Nah itu. Maka saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa di dalam berita acara itu semua mahasiswa itu harus ada nilai. Apakah nilai E atau A atau apa, tidak boleh ada kosong. Karena kalau kosong sistem yang eksekusi, sistem yang kasih nilai. Jadi jangan dicoret saja, jangan dicoret Bapak Ibu. Kasih saja nilai, kalau memang tidak pernah aktif, kasih E, jangan dikasih. Nah itu. Karena sistem nanti yang kasih nilai itu kalau kosong, kapan dia masuk waktunya sistem diisi oleh sistem. Iya, karena tidak bisa ada kosong itu mempengaruhi pelaporan di pangkalan data. Ya, simak pelaporan simak kita itu tidak bisa ada kosong. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu memberikan nilai tunda, batas waktunya itu satu minggu. Kalau sampai 1 minggu sudah lewat dari 1 minggu, baru mahasiswa itu melakukan interaksi oleh dosen, itu sudah berubah menjadi tidak bisa lagi, jangan lagi Bapak datang ke kuliah akademik bahwa ini semoga sekeliru, sudah lihat, ya baru datang mahasiswanya bawa tugas, ini apa, sudah lewat waktunya, tidak bisa lagi diganggu Pak. Tidak bisa lagi bahwa ada mau perubahan, karena waktunya sudah berubah sendirinya menjadi kalau sudah lewat batas waktu. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami, karena biasa ada masih bisa mulai itu semester lalu lagi. Bapak ini ada nilai tunda yang lalu itu ini tergantung dosennya. Saya sudah ketemu dengan dosennya, tergantung dari sana di akademi, tergantung BD1 bukan. Ini sudah
sudah lewat 1 semester lagi, bukan 10 hari, tetapi sudah 1 semester lewatnya masih mau nilai tundanya diperbaiki. Waduh, tidak bisa lagi sistemnya terbuka kalau sudah lewat. Sistem yang tertutup artinya dengan sendirinya sistem yang memberi nilai. Begitu Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kami perlu sampaikan supaya ya, dalam hal penilaian itu ada aturan-aturannya ya, sehingga kalau lewat mau lagi dirawat itu nilai lewat waktunya tidak bisa, sistemnya sudah tertutup. Biar kita mau bantu di fakultas tidak bisa karena bukan pengendali sistem, bukan di fakultas ya, pengendali sistem bukan di fakultas ya. Itu antara lain hal-hal yang dari hasil evaluasi akademik dan tim monitoring di dalam pelaksanaan perkuliahan semester lalu. Untuk yang kedua, untuk persiapan pelaksanaan semester genap, ya kita sudah mempersiapkan panduan lagi untuk memperlancar kalamnya. Dan yang kedua ada laporan, yang lalu makanya waktu kemarin juga disampaikan oleh dosen di sini peserta rapat bahwa ini diperlukan adanya tata tertib pembelajaran daring. Jadi karena katanya ada yang sampai mahasiswanya pakai daster, katanya tidak pakai celana, saya tidak tahu juga tapi ada yang pakai bukan hanya katanya mahasiswa tapi dosennya pun juga ya tidak ini. Jadi ini jadi perlu, makanya kemarin sudah juga diselesaikan, sudah ada tata tertib dalam perkuliahan ya, baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen dalam memberikan perkuliahan. Jadi sudah ada tatipnya ya di dalam kegiatan pembelajaran daring itu. Untuk sementara saya kira itu informasi evaluasi dan persiapan untuk pelaksanaan semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini saya buka kesempatan untuk Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal atau informasi-informasi dalam rangka perbaikan sehingga pelaksanaan perkuliahan kita semester ke depan ini bisa lebih optimal. Tentunya ada masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan Pak. Ayah, persilahkan. Semisal kita dosen Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bertanya Pak, kalau semisal dosen seperti kami yang dosen relatif muda, semisal kami yang memasukkan materi di dalam kalam dan ketua tim atau penanggung jawab mata kuliah yang melakukan Zoom. Jadi acuan materi yang kami masukkan ke dalam kalam adalah materi dari penanggung jawab, tapi yang melakukan pertemuan melalui Zoom adalah dosen penanggung jawab. Jadi kami cuma menginput materi Pak. Kami cuma menginput materi yang disediakan dan dosen penanggung jawab yang melakukan tetap muka memberikan penjelasan mengenai materi tersebut. Ya mungkin itu Prof. Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Poin waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan dan Bapak Wakil Dekan. Saya sedikit mungkin pengalaman semester lalu. Beberapa mata kuliah itu saya mandiri dan hampir sekitar 80% lebih itu saya Zoom. Untuk kalam belum terlalu banyak saya pakai, kemudian Zoom, banyak Zoom, dan saya buat PowerPoint, saya ke Zoom mahasiswa, dan di situ ada grup kelas WA, ada grup kelas saya juga. Grup itu ada saya di dalam grup satu, kemudian mereka bentuk grup lagi, mereka masuk situ dan di situ mereka ngobrol, dan melalui ketua kelas ada keberatan dari bahwa yang tidak pernah hadir jangan kasih nilai, jangan sama dengan yang rajin hadir, begitu mereka maunya begitu. Jadi ketika Zoom itu layar jalan, sekali-sekali sebut nama, saya sebut nama mana ini, jadi dia tidak tidur begitu, dia termasuk bagaimana pakaiannya dan sebagainya. Nah, saya kira itu lebih, kalau Zoom saya lebih suka sebenarnya. Saya lebih suka sebenarnya Zoom karena saya bisa lihat satu-satu mereka bagaimana. Ya, jangan di kamar, begitu, jangan di tempat tidur. Ada aturan-aturannya juga. Ini sedikit pengalaman yang lalu. Kemudian mudah-mudahan semester ini sudah saya bisa diskusikan kalam, karena memang itu sudah aturan. Ya, terima kasih Pak. Itu mungkin pengalaman semester lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dekan. Ada beberapa evaluasi selama saya tadi menggunakan aplikasi. Tentunya dalam mempraktekkan juga ada kesulitan-kesulitannya, tapi saya tetap berusaha untuk mempelajari ya apapun yang saya sampaikan, baik itu melalui materi ataupun melalui Zoom. Nah, ada salah satu masalah yang tadi mungkin sudah disampaikan dari Bapak Ibu tentang kelas yang ada 2 kelas. Salah satunya adalah yang saya alami Bapak. Nah, itu sudah beberapa kali pertemuan, saya belum bisa masuk ke dalam kelas itu karena kelas yang sudah dibuat itu oleh desain pendamping saya, desain mitra ya, desain mitra. Kemudian beberapa mahasiswa menghubungi saya untuk dilakukan pembelajaran. Nah, karena sudah beberapa kali itu terpaksa saya konsultasi ke kepala bagian untuk dibuatkan kelas. Nah, itu Bapak ya. Jadi setelah sudah 3 kali akan pertemuan mahasiswa komplain tidak bisa masuk kelas, maka kemudian atas izin kedua kelas membukalah kelas baru sampai akhir perkuliahan. Nah, kemudian ini salah satu pengalaman yang tadi kebetulan sudah disampaikan ke Bapak Ibu berkaitan dengan kedua tersebut, apakah saya termasuk salah ya dalam hal ini mengubah kelas baru. Oke, kemudian yang kedua tentang proses evaluasi pembelajaran itu yang saya tanyakan apakah
SK Rektor yang dulu memberikan batasan nilai masa masih apakah masih berlaku? Nah, kemudian dalam pembelajaran yang kemarin saya ambil berdasarkan evaluasi juga ada beberapa mahasiswa penilaian-penilaian dan bertanya konsultasi juga kepada saya ternyata tidak saya gunakan Bapak berdasarkan apa yang ada dalam proses pembelajaran masing-masing mahasiswa. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga tadi Bapak menjelaskan tentang mata kuliah yang sudah berbasis AKMI dan IBU yang nanti akan dijadikan percontohan itu saya bisa belajar dalam sini Bapak. Mungkin ada desain yang bisa memberikan contoh, dan yang lain bisa belajar juga. Apakah nanti diterapkan pada semester ini atau semester berikutnya? Bapak saya sampaikan saya persilakan yang lain Pak, Bapak Fabian Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita melaksanakan satu tugas utama yaitu persiapan untuk semester genap tahun akademik 2020-2021. Yang pertama saya mau sharing dulu pengalaman pembelajaran di semester ganjil kemarin tahun 2020-2021. Secara pribadi, saya kemarin melaksanakan perkuliahan itu memang semua lewat aplikasi Kalam. Ada berapa hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya melaksanakan pertama itu melalui Zoom. Saya evaluasi 3 kali saya melaksanakan evaluasi pelaksanaan Kalam melalui Zoom. Jadi di Kalam itu saya sampaikan kode Zoom-nya, kemudian saya coba laksanakan lewat Zoom, tidak efektif karena ada beberapa mahasiswa menyampaikan kami kesulitan jaringan Pak di daerah. Kemudian saya coba lagi, langkah kedua. Saya coba kemarin ada satu materi yang berhubungan dengan saya kemudian mengajar hukum kesehatan. Ada artikel hukum kesehatan. Saya coba ke mahasiswa, silakan kalian review. Saya coba tanyakan soal-soal berkaitan dengan artikel tersebut. Ternyata juga setelah saya periksa ada beberapa mahasiswa yang copy paste sama jawabannya. Yang berikutnya adalah saya melakukan inovasi yang lain, Pak. Saya kemudian merekam sendiri materi saya melalui Zoom. Jadi di Zoom itu saya merekam materi saya, kemudian saya unggah di link YouTube saya, dan kemudian di link YouTube materi tadi itu saya unggah di Kalam, dan di akhir pada saat saya merekam materi tersebut, saya ada pertanyaan yang saya sampaikan ke mahasiswa, dan untuk transaksi dengan mahasiswa, pertanyaan tersebut harus mereka jawab dengan merekam materi jawaban dan diunggah di YouTube-nya mereka, dan YouTube-nya itu dikirim di komentar YouTube materi saya tadi. Saya evaluasi, ya alhamdulillah mendekati efektif itu. Yang saya lakukan itu lewat YouTube, dan saya juga kena imbasnya juga. YouTube saya sudah termonetasi oleh pihak itu, sudah punya iklan. Nah, untuk pelaksanaan UPK kemarin, saya pikir kalau saya Zoom ini saya susah memantau mereka itu melaksanakan perkuliahan dengan baik. Pelaksanaan final dengan baik. Jadi saya lakukan kemarin, final saya itu adalah video call satu persatu setiap mahasiswa. Jadi final saya itu adalah saya video call melalui WA satu persatu. Di situ saya lisan dengan mahasiswa video callnya. Alhamdulillah saya efektif, saya mendapatkan nilai yang pas untuk setiap mahasiswa. Nah, kemudian saya mau to the point langsung. Ada beberapa hal yang itu tadi yang sisi positifnya. Sisi lainnya, saya mau pertanyaan gini Pak. Dari beberapa mata kuliah yang saya laksanakan kemarin,
ada satu mata kuliah efektif sharing dengan dosen yang saya dampingi di materi lain, di mata kuliah lain. Apakah memang dipermalukan bahwa kami ini, khususnya kami ya dosen baru, kami tetap yang mengajar dari awal sampai akhir, atau memang kalau kami menunggu dosen yang kami dampingi untuk masuk, itu juga jadi permasalahan. Maka kemarin itu saya mengambil terobosan sambil menunggu itu, cuman di awal apakah memang tidak masalah kalau kami yang melaksanakan dari awal sampai akhir, atau memang dosen yang kami dampingi itu masuk dulu beberapa pertemuan baru kami yang lanjutkan, supaya memang kami tahu batasannya. Apalagi kami dosen baru, kami tahu batasannya berapa kali dosen yang kami dampingi masuk dulu, baru kami dosen pendamping ini masuk. Karena kalau dilihat aktivitas saya di Kalam itu hanya satu mata kuliah yang sama Ibu Sri Lestari itu yang kami sharing masuk. Di mata kuliah lain itu 8 mata kuliah saya semua kemarinnya masuk. Jadi itu mungkin dari saya, mungkin bisa ditanggapi Pak UD1 di mana sebetulnya solusinya. Karena dari 9 mata kuliah, 8 mata kuliah itu kemarin kami semua yang masuk untuk mengisi, sampai dengan kami berinovasi 3 macam model pelaksanaan kuliah yang kami laksanakan. Itu dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sementara itu dulu. Cukup banyak peraturan. Kita buka Bapak sesi berikutnya. Saya kira saya mulai dari yang paling terakhir. Terkait dengan tim pengajar sebenarnya, ya. Salah tim pengajar itu ada penanggung jawab, ada dosen pengajar, ya kan? Jadi kalau ditanyakan apakah boleh masuk tim pengajarnya ini bisa masuk duluan dari awal sampai akhir, tergantung hasil koordinasinya. Silakan berkoordinasi dengan tim pengajar. Apakah mau penanggung jawabnya mau masuk sekian kali, mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu tergantung kesepakatan dari tim pengajar. Silakan dikoordinasikan, diseringkan, apakah bagaimana, seperti apa pembagiannya. Nah, kita harapkan memang di situ di dalam Kalam satu tim pengajar per mata kuliah. Kita harapkan di situ satu tim pengajar per mata kuliah. Itu di dalam Kalam. Nah, kemudian instrumen atau tools yang digunakan, ya, memang di dalam Kalam itu bisa menggunakan tools yang langsung masuk Zoom. Gitu kan. Jadi tidak ada, jadi mahasiswa tidak dikasih lagi kode ID meeting, tidak dikasih, maksudnya langsung mahasiswa langsung join. Kita klik start itu, kalau sudah di set dalam Kalam Zoom-nya itu kita hanya start, mahasiswa langsung join. Nah, dengan catatan memang harus di-enroll dulu semua mahasiswanya. Mahasiswa di-enroll itu akan langsung otomatis join sesuai dengan waktu perkuliahannya. Nah, kemudian sebenarnya untuk melakukan evaluasi itu lewat Zoom juga bisa, ya. Kita PK lewat Zoom bisa. Itu mulai chatting, ya. Kita kasih waktu, kita buka waktu misalnya 90 menit ujian dengan menggunakan Zoom. Itu melalui chatting. Bisa melalui chatting di situ. Nah, kita bisa lihat jawabannya mahasiswa, apa kita perlu jawaban langsung atau tidak, gitu kan? Melalui chatting, dan kita bisa nilai di situ. Dan atau chatting juga kita bisa sharing soal di chatting, dan itu bisa. Atau kita memang soalnya kita bikin dalam PowerPoint, kita share soalnya dan mahasiswa bisa kerjakan. Atau take home, kasih take home saja. Kita pada saat hari ujiannya kita buka melalui Zoom, dan Zoom itu ada instruksi ke mahasiswanya. Ada soal kita berikan di Zoom, lalu kita kasih take home, dia kerjakan 3 kali 24 jam misalnya. Itu sudah harus masuk di email per
bagusnya kemarin yang saya praktekkan di Pasca, hasil take home itu melalui ketua tingkatnya dan dikirim per folder lewat email. Nah, jangan di perorangan yang kirim, perorangan terhambat kita di email kita, setengah mati kita layani mahasiswa kalau lewat email perorangan, karena itu saling menimpa itu antara email yang satu email yang lain. Dan kalau per grup itu saya kira akan memudahkan kita untuk memberikan penilaian. Saya kira memang kita harapkan semua tools untuk mendukung kalam ini itu kita gunakan. Bisa menggunakan WhatsApp. Di tim kalam sudah mempersiapkan kelas-kelas mata kuliah itu sudah melalui WhatsApp, kelas WhatsApp sudah disiapkan. Dosen tinggal join, mahasiswa tinggal join, sudah bergabung di situ per kelas. Kemudian RPS, RPS itu harus tersaji di kalam. Dia harus tersaji. Semua dosen kita harapkan itu mata RPS-nya ada di kalam, supaya ada keseragaman. Jadi dosen yang tim pengajar itu, ya, jadi dia rujukan materi pembelajarannya itu melalui kalam RPS, ya, dia berbasis RPS-nya itu. Kemudian ya kita harapkan itu karena mahasiswa yang mendownload juga, dia mahasiswa sudah download itu RPS, diminta untuk mendownload RPS-nya. Kemudian pengisian materi pembelajaran itu ya apakah dalam penyampaiannya melalui Zoom, tapi kita harapkan juga minimal ada materi pembelajaran yang sudah di-sharing, yang sudah dimasukkan, di-upload di kalam. Kita harapkan sudah ada. Memang untuk mengupload materi pembelajaran di kalam, kita menghindari itu mengirim dalam bentuk video dan cepat penuh itu kalam. Kesulitan kita punya server kita agak berat. Jadi memang itu Bapak Ibu sekalian, kita harapkan materi pembelajaran itu juga tersedia di kalam. Yang menarik tadi ada pertanyaan yang mengupload materi pembelajarannya dosen-dosen relatif junior, kemudian yang menyampaikan di Zoom itu dosen yang relatif senior. Jadi saya kembalikan ya tergantung kesepakatan lagi. Karena ada tim ini, kecuali dosen yang tunggal, itu agak kesulitan. Ya. Memang ada beberapa mata kuliah tidak ada pendampingnya. Gitu kan? Ya, kalau tapi kita harapkan semua materi pembelajaran itu tersaji di Zoom. Sebenarnya kalau kita mau gunakan Zoom itu tidak perlu lama Zoom itu. Yang penting instruksinya yang kita berikan pada saat Zoom, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Itu yang penting. Karena pesan kita kalau sudah tersedia dia punya RPS dan materi pendidikan, kita instruksikan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Memang sistem pembelajaran daring ini, ya, SPADA ini itu berbasis LMS, Learning Management System. Ini kan terbuka, tapi terbuka. Bapak dan Ibu sekalian, ketika lagi mengajar menggunakan aplikasi kalam ini, itu bisa terbaca di seluruh penjuru dunia. Ketika dia masuk dalam SPADA ini, semua perguruan tinggi yang ada dalam SPADA, dia bisa tahu dosen-dosen siapa yang lagi aktif mengajar di UMI, itu bisa. Sebenarnya kalau kita mau optimalkan sekali, maksimalkan benar ini kalam, itu honor dosen itu berbasis kalam, itu terdeteksi si dosen siapa berapa menit dia mengajar.
Dan ini bisa terkoneksi dengan perbankan, bisa diperbankan. Jadi langsung otomatis Pak Adianto Jangge mengajar melalui kalam jam dari menit sekian menit itu bisa langsung bank menjawab. Tergantung kesepakatan per menit berapa dibayar. Itu kalau kita optimalkan betul aplikasi Sepada ini, ya. Karena itu terhitung menitnya. Ini bisa langsung terkoneksi dengan perbankan. Tapi tentu masih lama itu, ya, masih lama. Kita kemarin, ya, tapi kedepannya ini mulai semester ini kita akan optimalkan penggunaan kalam ini. Ya, untuk pembayaran honorer itu dihitung di kalam. Makanya kenapa kita harapkan masuk di kalam dulu, join di kalam dulu. Setelah join di kalam, sudah pernah masuk di kalam, selanjutnya silakan gunakan instrumen yang lain, mau WhatsApp, mau Zoom, mau Google Classroom. Tapi kita harapkan itu pelaporannya. Ya, nanti kita optimalkan juga web. Ya, kita juga tambahkan desain juga webnya ini supaya bisa terkoneksi dengan kalam, atau mungkin ada pelaporan pembelajaran bisa melalui web. Pelaporan pembelajaran. Semester depan, saya kira semester ini untuk pelaporan pembelajarannya ini itu nanti kita nanti saya bicara dengan tim kalam supaya bisa terdeteksi dengan bagus dan hasilnya itu akan keluar dalam bentuk matriks, ya. Dalam bentuk matriks pelaporan pembelajaran daring. Ya, meskipun fakultas lain belum pikirkan, kita sudah pikirkan itu. Kedepannya untuk laporannya itu langsung keluar dalam bentuk matriks. Ada tim yang bekerja dan akan hasilnya dalam bentuk matriks. Kalau sekarang ini tadi seperti BD1 katakan tadi, ya sudahlah kita semester ini kita ada kemudahan, ya. Sudah dihitung rata saja sesuai dengan ya apa hitungan tadi dikasih rata saja kan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya. Ya memang kalam ini kita harus optimalkan, ya. Kita harus optimalkan pembelajaran hari ini. Karena jujur saja fakultas hukum lah yang harus optimalkan ini, karena awal mula kalam ini itu dari virtual class, V-class yang kita datangkan pada bulan Desember tahun 2019. Fakultas hukum yang pertama, fakultas hukum yang datangkan aplikasi ini. Dan pada saat itu kita belum berpikir pandemi COVID. Kita hanya berpikir fakultas hukum gedungnya akan dibangun. Kita akan efektifkan pembelajaran. Tapi ternyata situasi lain. Justru pandemi yang muncul, dan sebenarnya pada saat itu dosen-dosen fakultas hukum tidak jadi masalah lagi. Karena memang kita sudah persiapkan dari awal. Sudah persiapkan dari awal pada saat itu, ya. Makanya penuhan sebagai saya ulangi lagi, harapan saya ini dosen-dosen muda ini, ya. Dosen muda, bantulah dosen-dosen yang senior yang belum akrab dengan kalam, ya. Ikhlaskan diri Anda untuk membantu, ya. Insya Allah itu akan ada nilai pahalanya, ya. Anda ikhlas sekarang akan Anda rasakan, ya. Siapa yang menabur benih, dia akan menuai padi. Saya kira itu mungkin ada dari BD1 juga masih ada, silakan. Ya baik Bapak Ibu. Ya, jadi ya kita kalau evaluasi kalam yang lalu, ya meskipun banyak laporan-laporannya, tetapi alhamdulillah saya juga bersyukur, kaget juga bahwa fakultas hukum itu peringkat 1 kalamnya di UNI. Ya, peringkat 1 tertinggi penggunaan kalam di seluruh fakultas di UNI adalah fakultas hukum, peringkat 1. Ya. Itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi kalamnya fakultas hukum, insyaallah. Dan ya hasilnya ya
berdasarkan kemarin informasi dari WD2 ini bisa dieksekusi di hari. Transport kalamnya ini. Ini harus sudah ada, bisa silakan berhubungan. Ya, sudah ada transport itu, bisa di hari. Ya, barangkali masih saya persilakan. Mungkin Pak Dokter ada dari tadi goyang-goyang tangannya. Siapa ada? Pak Ustaz, saya persilakan Pak Dokter Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hanya sedikit saja. Hari Senin lalu saya sebagai dosen lintas di Fakultas Ekonomi dalam rapat seperti ini kami juga diajak untuk sebagai peserta rapat ini mungkin bisa masukan juga bagi proses hukum agar supaya dosen lintas juga bisa memahami apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, ya apa yang saya dengar di sana mengenai proses pembelajaran kalam di sana Fakultas Ekonomi dan Bisnis dibolehkan bahwa biarlah melalui Zoom tetapi absennya minimal harus terasa dalam alam itu mungkin saya bisa sharing. Jadi apakah itu kita juga bisa lakukan atau bagaimana? Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu sampaikan Pak Dr. Rustam bahwa kita ini juga diikuti oleh dosen lintas dan dosen LBK sekarang ini. Lewat Zoom ini ada hanya dosen tetap yang hadir di ruangan ini. Untuk dosen lintas dan dosen LB itu lewat Zoom itu dia bisa kita diikuti rapat ini Pak. Ya tetap ya ada jalan, dia bisa mengikuti proses rapat kita ini, pertemuan kita ini. Ya untuk apa namanya pengajaran lewat media bisa lewat WA apa video call bisa apa yang penting bisa Bapak ada laporan ada bukti absennya lewat dikirim melalui ini supaya bisa diinput masuk ke kalam. Ya yang mana banyak malah bukti SMS lagi kita input masuk di kalam itu karena kalau tidak diinput bisa tidak diperhitungkan transportnya Pak. Jadi ya, kita berusaha mengakomodir semua ya, tapi mudah-mudahan nanti semester depan sudah berkurang itu hanya tinggal misalnya 2 saja misalnya lewat kalam dengan Zoom bisa lebih mudah lagi kita melakukan satu pelaporan. Ya saya kira itu Bapak. Apa masih ada Ibu Eda? Saya persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Ibu Satu dan semua teman-teman sejawat yang ada di sini. Mungkin yang ingin saya pertanyakan Pak mengenai RPS. Kita mengharapkan RPS ini adalah satu keseragaman dalam satu lingkup Fakultas Hukum. Mungkin saya mau memberikan satu solusi, misalnya kita buat grup per bagian perdata, pidana, HTN atau HI. Jadi kita bisa koordinasi dalam satu grup itu misalnya perdata atau pidana, jadi RPS-nya bisa dibuka di situ. Jadi kita tidak dalam satu grup besar, jadi kita tidak terganggu dengan antar bagian-bagian yang lain. Dan mungkin ini memudahkan bagi semua dosen sehingga kita tidak saling mencari di mana RPS-nya bagian perdata, di mana RPS-nya bagian ini. Sehingga ada kemudahan bagi dosen maupun ketua bagian, tidak lagi pusing-pusing ketua bagian untuk mencari dosennya siapa ini, jadi dia bisa upload di grup.
Saya kira itu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu Eda. Ya, dari Ibu Eda terkait dengan RPS. Ya. Memang RPS itu per mata kuliah. RPS per mata kuliah. Sudah pasti kita harapkan ya hanya satu RPS. Ya. Sarannya tadi untuk memudahkan mendapatkan RPS, ya mungkin saja ada dosen yang belum memiliki RPS yang sudah ada. Ya. Meskipun ada, saya berprinsip RPS itu sudah tersedia untuk semua mata kuliah. Ya mudah-mudahan saja seperti itu. Ya. Memang perlu keseragaman. Ya. Dalam rangka penyeragaman RPS ini kan sudah ada tim yang bentuk tim OB. Ya. Jadi RPS bermuatan OB. Bermuatan OB, outcome based education, ya. Kalau ada yang belum mengikuti OB, dan saya yakin memang belum semua ikuti OB, ya. Belum, ya, saya yakin itu. Kita harapkan tim OB ini segera merampungkan tugasnya dan segera mendistribusikan, membagikan, men-sharing RPS itu untuk jadikan percontohan atau rujukan mata kuliah yang lain untuk disempurnakan. Saya kira bagus bahwa ada grup khusus perbagian, ya, untuk mewujudkan penyeragaman ini. Tapi kemarin juga ada saran dari Prof. Syarudin bahwa itu akan ada pertemuan dari masing-masing tim pengajar. Ya. Saya silakan saja, silakan berinisiatif masing-masing tim pengajar dan kita akan fasilitasi di fakultas. Kita akan fasilitasi dalam rangka pertemuan-pertemuan itu, masing-masing tim pengajar. Silakan saja Bapak Ibu sekalian berkoordinasi dengan tim pengajar. Kapan mau berkoordinasi, laporkan saja di bagian, ya, dan kita akan fasilitasi. Ya saya kira itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Baik Pak. Jadi begini Bu, insya Allah nanti akan bisa dikelompokkan di web itu bahwa ini RPS keperdataan, semua di situ ini RPS bidang pidana dan ini RPS bidang tata negara dan administrasi, nanti dikelompokkan Bu. Nanti dibuka di web, ya. Insya Allah itu kita aturkan supaya lebih mudah dilihat. Kelompok perdata, webnya semua RPS dan semua. Hanya kami perlu sampaikan untuk sekarang RPS sebenarnya boleh dikata ya 90% lebih sudah ada semua RPS. Hanya sekarang kita lagi dituntut untuk memperbaiki semua RPS itu dengan standar OB. Nah sekarang ini ada tim OB yang bekerja, sudah ada contoh satu mata kuliah dibuat RPS-nya dengan standar OB. Itulah yang nanti lagi dipedomani untuk menyusun RPS semua mata kuliah yang lain. Standar OB. Nah, itu standar internasional. Jadi tim-tim pengajar mata kuliah nanti itu berkumpul bersama-sama mata kuliah apa yang diajarkan. Kalau 5 mata kuliah diajar selama ini berarti 5 kelompoknya untuk sama-sama menyusun OBS, RPS itu dengan berpedoman kepada salah satu mata kuliah yang disusun oleh tim OB. Di situ pedomannya, standar nilainya, apanya, semua indikatornya, semua sudah ada di situ. Itu yang dipedomani. Tinggal bagaimana mata kuliah itu, substansi daripada mata kuliah yang bersangkutan. Ya. Dan nanti dilakukan oleh tim-tim pengajar dan dikoordinir oleh ketua-ketua bagian. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya RPS ada, tapi bisa untuk sementara bisa dipakai. Di samping juga nanti akan dibentuk tim-tim pengajar untuk menyusun itu.
apa namanya RPS berstandar OB. Ya, saya kira itu Bu. Masih ada Bapak Ibu, saya persilakan. Ya, karena saya kira tidak ada lagi karena sudah mau jam 12 dan pasti sudah mau cepat-cepat ini pergi mau bertanda tangan. Bertanda tangan sudah menunggu ini. Nanti tutup juga BMT ini kalau terlambat kita ini. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas partisipasi, ya, kehadirannya Bapak Ibu, atas saran dan masukan dari Bapak Ibu itu sangat berharga, ya, bernilai bagi fakultas untuk bisa menjadi suatu bahan, ya, evaluasi untuk bagaimana proses perkuliahan ke depan itu bisa lebih optimal. Nah, itulah sebenarnya harapan kita untuk melakukan suatu pertemuan dosen sehingga ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Marilah kita secara bersama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.